memperingati Maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan cinta kepada Rasul? Ya Rasulullah, kami tak pernah bertemu denganmu, kami tak pernah melihat wajahmu, tapi kami rindu padamu. Ya Rasulullah, cintamu begitu besar kepada kami. Alangkah indahnya bisa berkumpul denganmu. Terimalah kami sebagai umatmu, karuniakanlah syafaatmu kepada kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi alil badri ya Allah. Saya akan menceritakan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan gajah. Alhamdulillah, Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu kecil yang panas sekali. Ayahnya Nabi Muhammad yang bernama Abdullah meninggal saat
saat beliau masih di kandungan. Ibunya yang bernama Aminah meninggal saat Rasulullah berusia 6 tahun. Sifat Rasulullah yang baik sekali, misalnya jujur, amanah, fatanah. Nah, selain itu, Nabi Muhammad orang yang hatinya lembut dan menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, teman-teman, ditiru ya sifat-sifatnya Nabi Muhammad. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Tawassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli bismillah. Maulid Nabi adalah peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, saya akan menceritakan kisah kelahiran Nabi Muhammad. Apakah kalian tahu Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Tahun gajah? Apa itu? Disebut tahun gajah karena tahun tersebut terjadi sebuah peristiwa penyerangan dari seorang raja bernama Abraha yang datang bersama pasukan gajahnya. Raja Abraha bermaksud menghancurkan Ka'bah karena setiap tahunnya banyak orang berkunjung ke Mekah untuk berziarah. Muhammad dilahirkan oleh ibunya yang bernama Aminah dari seorang ayah bernama Abdullah. Namun Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang, yaitu saat Aminah masih mengandung bayinya. Setelah melahirkan bayinya, Aminah memberikan kabar kepada Abdul Muthalib, ayah Abdullah. Abdul Muthalib kemudian datang menggendong bayi tersebut dan memberinya nama Muhammad. Aku memberi nama cucuku dengan nama Muhammad karena aku ingin dia menjadi orang terpuji bagi Tuhan di langit dan makhluk-makhluknya di bumi. Tujuan dari peristiwa ini adalah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar junjungan kita yang akan kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Kali ini saya akan bercerita tentang Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena pada tahun itu Raja Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Nah, kisah ini terdapat di dalam Al-Quran, surah Al-Fil. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW selalu bersifat jujur, tidak pernah bohong dalam ucapan dan perilaku. Sehingga orang-orang memberi Nabi Muhammad SAW
memberi gelar Al-Amin yang artinya orang yang dapat dipercaya. Masya Allah. Mari kita teladani keteladanan Nabi Muhammad SAW dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Surat Cinta Untukmu Ya Rasulullah, karya Umi Fairuz. Lebih bagus darimu ya Rasulullah, sungguh mata ini tak pernah melihatmu. Lebih tampan darimu ya Rasulullah, tak seorang wanita pun yang pernah melahirkanmu. Engkau terlahir dengan tanpa celah, engkau terlahir tanpa satu pun kekurangan, karena engkaulah sebaik-baik makhluk ciptakan Allah. Ya Rasulullah, betapa rindu hati ini bertemu denganmu. Betapa kami ingin melihat senyummu, tapi apa yang bisa kami banggakan? Belum pantas kami mengaku sebagai pencintamu. Diri ini penuh dosa, diri ini penuh nista. Akankah kami ini kau anggap sebagai umatmu? Menyambut peringatan kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, kali ini aku mau cerita tentang Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, tepatnya pada tahun 16 sebelum Hijriah atau tahun 606 Masehi, Ka'bah baru saja dipugar dan 4 kabilah berselisih mengenai siapa yang paling berhak untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Teman-teman tahu kan, Hajar Aswad adalah batu hitam yang terletak di Ka'bah. Perselisihan semakin memuncak sampai-sampai hendak terjadi pertengkaran besar. Sampai-sampai akhirnya pemimpin kabilah Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan bahwa orang pertama yang memasuki Masjidil Haram akan menentukan kabilah mana yang meletakkan Hajar Aswad. Lihat, ada orang datang. Ternyata dia adalah Muhammad bin Abdullah. Dialah Al-Amin. Ada apakah wahai saudaraku? Kami sedang bertikai tentang kabilah mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, wahai Muhammad. Bukankah kabilah kami yang paling pantas, wahai Muhammad? Tentu saja kabilah kami ya Muhammad. Tenang dulu kalian, wahai Muhammad. Kami telah bersepakat untuk menyerahkan keputusan mengenai kabilah mana yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad kepada engkau. Lalu Rasulullah berpikir sejenak dan membuka sorbannya, kemudian membentangkan sorban tersebut. Hajar Aswad diletakkan di tengah-tengah sorban dan keempat ujung sorban dipegang oleh masing-masing pemimpin kabilah. Keempatnya membawa Hajar Aswad di atas sorban Rasulullah. Setelah sampai di depan Ka'bah, Rasulullah mengambil Hajar Aswad tersebut dan meletakkannya di lubang tempat Hajar Aswad tersebut di pojok Ka'bah. Keempat kabilah yang berselisih sama-sama puas dengan penyelesaian masalah ini. Nah teman-teman, kita harus dapat meneladani sifat Nabi Muhammad yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola kita. Daripada kita mengidolakan Spiderman, Batman, Superman, lebih baik kita mengidolakan Nabi Muhammad ya, karena sifat-sifat beliau dapat menjadikan kita anak-anak yang berakhlak mulia. Sekian dulu ceritaku ya teman-teman. Cerita tentang Rasulullah. Pada waktu itu dunia terjadi kehebohan karena malamnya purnama tapi terang seperti siang hari. Malam itu api majusi padam. Malam itu terjadi gempa tapi tidak menghancurkan. Malam itu tenang suasana. Masyarakat melihat ada cahaya besar sekali. Dan cahaya itu tiba di rumah Aminah. Lahirlah dari Aminah seorang yang ditunggu oleh seluruh umat. Kelahirannya membuat semua makhluk gembira. Abdul Muthalib memeluknya dan mengatakan, inilah yang menjadi rahmatan lil alamin. Cucuku,
Inilah yang akan menjadi Nabi akhir zaman, Muhammad. Al-asyaru tashadu filayalil maulidin wa barikun nuri yabadu mimani Ahmadin. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Umur ke-30 tahun mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.